Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di minggu kedua ini kita akan membahas mengenai MySQL dan MariaDB. Apa itu MySQL dan MariaDB? Nah, MySQL ini, ketutup ini ya. Oke, MySQL ini merupakan sebuah program database yang menggunakan standar SQL atau struktur query language. Perbedaan antara MySQL dengan SQL, MySQL itu program database servernya, sedangkan SQL itu bahasanya. Seperti contohnya gini, di semester lalu kan teman-teman belajar Python ya, melalui PyCharm kan programnya. Nah, PyCharm itu programnya, Python itu bahasanya. Nah, ini juga sama. SQL itu bahasanya. MySQL itu program database-nya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Bisa, Ibu. Ya. Selanjutnya, tadi sudah ada MySQL. Sekarang lanjut ke MariaDB. Nah, MariaDB ini sebenarnya awalnya itu merupakan MySQL. Nah, karena per tahun 2010 kalau nggak salah, si MySQL ini diakuisisi oleh Oracle. Jadi pengembang awal dari MySQL membuat program barulah yang mirip yang dinamakan dengan MariaDB. Nah, kenapa? Karena Oracle ini kan berbayar. Oracle itu sama kayak SAMPP, web server. Tapi kan kalau SAMPP itu kan open source, dia free. Nah, kalau Oracle itu berbayar, otomatis MySQL juga jadi berbayar. Nah, makanya jadi dibuatlah MariaDB itu merupakan versi gratis dari MySQL. Nah, ini dari SAM ini diubah menjadi MariaDB yang asalnya MySQL dari versi ke 553. Ini jenis servernya diubah ke MariaDB. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman, saya lihat di minggu lalu ada yang chat saya, yang tabelnya dia ada 7, siapa? Ada nggak? Saya lupa namanya siapa. Pokoknya itu servernya masih pakai MySQL, bukan MariaDB, itu nggak masalah. Intinya, perintah atau sintaks atau query atau coding yang digunakannya itu tetap masih sama. Nah, untuk pengaksesan dari MySQL atau MariaDB itu sendiri, kita gunakan command prompt, yang dimana teman-teman bisa akses melalui pilih start, all program, aksesoris, kemudian pilih command prompt. Nah, ini untuk Windows 7 ke bawah. Atau bisa juga untuk yang Windows 10, ketik di sini command prompt langsung di pencarian, atau juga bisa pakai hotkey ini, tombol Windows dengan R, kemudian ketik CMD, nanti masuk ke command prompt-nya. Nah, sebelum masuk ke command prompt, teman-teman pastikan mengaktifkan SAMPP-nya terlebih dahulu. Ingat, yang diaktifkannya itu 2 modul, ada modul Apache dan modul MySQL. Pastikan kedua tombol tadi yang asalnya start berubah menjadi stop. Sampai sini bisa dipahami nggak? Siap, bisa. Oke. Nah, Ibu. kita sudah mengaktifkan SAMPP-nya. Sekarang kita coba menjalankan MySQL atau MariaDB di command prompt-nya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akses direktorinya terlebih dahulu. Ini wajib teman-teman lakukan setiap membuka command prompt. Caranya ketik cd c, saya butuh on-screen keyboard.
cdc backslash. Nah, ini kita masuk ke direktori C terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan teman-teman nginstalnya tadinya itu di D, berarti di sininya cd D. Tapi karena saya nginstalnya di C, berarti cd C.2 backslash. Kemudian sini tandanya kita sudah masuk ke direktori C. Ini yang perlu teman-teman ingat juga, SAMPP slash MySQL slash bin mysql.exe. Selanjutnya kita masukkan username-nya, strip u. Strip u ini untuk inisialisasi dari username. Username-nya itu apa? Nah, dikarenakan kita baru install, jadi username default-nya itu adalah root, R-O-O-T. Root ini merupakan username default dan username tertinggi yang ada di SAMPP ini, ya, di MySQL. Kemudian strip P ini untuk inisialisasi dari password, ya. Enter. Nah, karena saya pas nginstal nggak masukin password, jadi saya tinggal enter aja dari sini. Tapi kalau misalkan teman-teman masukin password pas nginstalnya, berarti tinggal dimasukkan passwordnya itu apa. Oke, ini untuk akses pertama kali. cdc, kemudian SAMPP MySQL bin mysql.exe, strip u, username-nya apa, kemudian strip P, enter, nanti muncul enter password. Kalau misalkan pakai password, dimasukkan passwordnya, enter, nanti masuk ke bawah. Kalau misalkan berhasil, di sini ada MariaDB non, atau kalau misalkan servernya masih MySQL, di sini MySQL. Gitu ya. Selanjutnya, oke, mengenal user dalam database. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk melihat user yang ada di database default-nya yang sudah kita install SAM-nya. Nah, ketika teman-teman memulai di MariaDB ini, mau itu teman-teman membuat database baru ataupun mau mengedit database yang ada, saya sarankan teman-teman untuk menampilkan database terlebih dahulu. Itu langkah pertamanya. Nah, untuk menampilkan database itu perintahnya show databases. Nah, setiap penulisan query, saya sebut query ya untuk coding ini, setiap penulisan query yang ada di command prompt di MySQL ini, teman-teman harus diakhiri dengan titik koma ujungnya ya. Kalau misalnya enggak, nanti dia ke bawahnya akan ada tanda panah seperti itu, terus berlanjut sampai dia bisa berakhir kalau misalkan ada titik koma. Nah, kenapa di sini saya menggunakan huruf kapital, sementara di contohnya di sini enggak. Ini sebenarnya tergantung dari kalian enaknya seperti apa, tapi kalau saya pribadi, jika itu merupakan query, bukan variabel yang kita buat, misalkan untuk penamaan tabel, field, saya biasanya itu menggunakan huruf kecil, tapi kalau misalkan untuk query, ini kan ibaratnya rumus ya, pasti dipakai terus dan tidak berubah, jadi saya gunakan huruf kapital, supaya kita tahu kalau misalnya ada kesalahan, oh ternyata kesalahannya pasti sudah terlihat di query-nya kah atau di penamaan yang lainnya di variabelnya. Oke, yang pertama kita tampilkan dulu database-nya, show databases. Oke, di sini ada 7 database. Tapi kalau misalkan teman-teman biasanya default-nya itu ada 5.
ini sudah saya tambahkan 2 database, DB latihan 1 dan pustaka. Jadi ada 7 totalnya. Selanjutnya, kita akan melihat user yang ada di MySQL ini. Nah, untuk user itu adanya di database MySQL, ya. Database yang ini nih, MySQL. Nah, karena kita akan menggunakan database MySQL, jadi database yang sudah ada, bukan membuat database yang baru. Jadi kita langsung arahkan posisinya ke MySQL. Kita gunakan perintah use. Use itu berarti untuk mengambil database-nya. Database mana yang akan kita gunakan? Use, kemudian nama database-nya apa? MySQL. Tikuma. Di sini saya akan menggunakan database MySQL. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengedit misalkan database pustaka, berarti di sini use pustaka. Kalau misalkan yang DB latihan 1, use DB latihan 1. Nah, kalau misalkan di sininya ada tulisan database change, berarti ini kita posisinya sudah ada di database MySQL. Yang asalnya MariaDB-nya itu non, berubah menjadi MySQL. Nah, biasanya hampir mayoritas mahasiswa nih ya, kesalahan itu ketika pada saat membuka database, mau membuat database, lupa di sini, di bagian use MySQL, maaf, di bagian use-nya. Dia buat database baru atau dia mau menggunakan database itu, tapi dia lupa mengambil si database tersebut, menggunakan database tersebut. Jadi ini perintah ini kadang suka kelupaan ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan sekarang sudah ditampilkan, terus mau mengambil database yang ada, gunakan use. Tapi kalau misalkan mau membuat database baru, berarti create. Nah, sesudah di-create, teman-teman kan mau menggunakan database tersebut. Berarti harus di-use terlebih dahulu. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu gak? Gak ada? Oke, saya lanjutkan lagi. Bisa dipahami tapi? Insya Allah bisa. Insya Allah, Bu. Oke, Bisa, Bu. Bisa, Bu. lanjutkan lagi. Setelah kita tadi menampilkan database, setelah itu menggunakan database-nya. Nah, sekarang kita tampilkan tabelnya yang ada di MySQL ini. Ada tabel apa aja. Nah, perintahnya itu sama, karena menampilkan perintahnya sama, gunakan show. Cuman bedanya, kalau database kan show databases. Berarti kalau tabel apa? Show? Show apa? Yang tahu nggak? Tablet. Ya, pakai S ya, tables. Kenapa? Karena tabel sama database, kalau misalkan menggunakan show, jangan lupa ujungnya pakai S ya. Karena kan bisa jadi si database ini lebih dari satu kan. Jadi dia pakai S, show tables. Wah, banyak banget ya. Di sini ada 31 tabel. Ada 31 tabel di database MySQL. Nah, si user tadi sudah jelas pasti di tabel user. Nah, berbeda dengan database. Kalau database kan ketika teman-teman mau mengambil database apa, misal, harus menggunakan use ya. Nah, kalau tabel nggak perlu. Karena kita posisinya sudah ada di database, mau ambil tabel manapun nggak perlu menggunakan use. Tinggal pilih aja. Misal, kita akan, di sini kita diminta menampilkan username yang ada di MySQL ini ya, berarti ada di tabel user. Perintahnya bukan show lagi kalau untuk tabel, yaitu select.
bintang, from. Nah, kalau misalkan database sama tabel itu show, kalau misalkan ngambil dari tabel, misalkan isi atau recordnya, itu select, bintang, from, kemudian nama tabelnya, user, koma. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang server, select, bintang, from, server. Kemudian, misalkan yang time zone juga sama, select, bintang, from, times underscore zone. Itu ya. Banyak banget kan? Astagfirullahaladzim. Field-nya ada banyak sekali. Ya, karena dia kan default, otomatis pasti banyak lah datanya. Nah, ini field-nya. Nih. Nah, di pertemuan minggu lalu kan cuman sedikit ya. Tabel mahasiswa, field-nya cuman name, nama, alamat kan. Nah, kalau ini host, user, password, select brief, insert brief, dan masih banyak yang lainnya. Oke, ini kita pusing nih. Bingung lihatnya, datanya yang mana. Nah, supaya nggak pusing, kita ambil data yang dibutuhkannya saja. Nah, untuk melihat user di MySQL tadi, kita bisa ambil 2 field saja katanya. Ada user dengan host. Sini. Berarti kita akan ambil 2 field. Nih, host dan user. Berarti di perintahnya atau sintaksnya, select user, host, from, user. Oke. Kalau tadi kan select bintang from user ya. Nah, kalau bintang itu semua field, semua record itu dimasukkan atau ditampilkan. Kalau misalkan teman-teman mau menampilkan beberapa field saja, berarti jangan bintang, tapi ganti nih field mana yang akan ditampilkan. Di sini yang ditampilkan adalah user dan hostnya saja. Berarti select user, koma, host. Tapi kalau misalkan satu nggak usah pakai koma, langsung select user from user. Select host from user. Tapi karena di sini ada 2, berarti user, host from user. Kalau misalkan ada 3, berarti user, host, dan apa? From user. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini usernya ada root dan PMA ya. Ini user default-nya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita mau menambahkan user baru? Bisa. Perintahnya adalah create user. Ini perintah untuk menambahkan user baru ya. Create user, buat user baru dengan nama, petik maaf. Namanya apa? Misal namanya user 1. Add localhost. Create user 1 at localhost. Oke. Sini query oke. Kita masukkan kembali. Atau kita tampilkan kembali ya, apakah benar si user 1 ini sudah masuk ke tabel user. Nah, udah masuk.
Ini perintah untuk membuat user tanpa password. Gimana kalau misalkan pakai password? Kalau pakai password, perintahnya tetap sama. Perintahnya adalah create user. Misal kita tambahkan user yang kedua, user 2. Nanti kalau misalkan ini keluar, kita masuk lagi ya di ID yang sama. User 2, localhost. Nah, kalau tadi kan langsung titik koma. Kalau ini masih ada kelanjutannya. Divide by, baru kita sebutkan passwordnya apa. Misal passwordnya 1, 2, 3, 4. Titik koma. Jadi bedanya ditambahkan identified by, kemudian kita masukkan passwordnya. Sudah query oke, kita tampilkan kembali datanya, user dan hostnya. Nah, jadi ada 1, 2, ada 6. Ini user 1, ini user 2. Untuk menambahkan user, bisa dipahami nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah paham Bu, buat nambah user aja mah. Bisa berarti ya. Oke, nambah user bisa. Selanjutnya. Oke. Di sini, nah, kita udah membuat user. Sekarang kita akan exit terlebih dahulu dan login menggunakan user 1 dan user 2 atau salah satunya. Kita lihat perbedaan antara user tadi yang kita buat dengan root ya. Untuk keluar dari MariaDB atau MySQL, teman-teman tinggal klik exit, nanti langsung tulisannya by. Kita masuk lagi, di sini kan posisinya sudah C kecil, berarti sudah masuk ke directory C. Berarti teman-teman harus masuk lagi ke SAM-nya. SAM, saya juga suka lupa nih, MySQL bin mysql.exe. Nah, username-nya kita ubah menjadi user 2. Yang asalnya root. Password-nya strip P. Nah, tadi kan di user 2 itu kita sudah menambahkan password ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi pas enter password kita tambahkan, kita input. Password-nya 1, 2, 3, 4. Oke. Ini udah bisa login. Tampilan pertamanya tetap masih sama. Sekarang kita coba cek database-nya. Perbedaannya, menurut teman-teman, apa antara user yang kita buat dengan user default root? Jumlah database-nya. Iya, ada di jumlah database-nya. Kalau root, dia database-nya tadi ada berapa? 7. Iya, ada 7. Kalau ini ada 2. Jadi, intinya ada di hak akses. Kalau misalkan root, dia bisa mengakses semua database yang ada di MySQL. Sementara untuk user yang kita buat, dia hanya bisa mengakses 2 database saja. Oke, bisa dipahami berarti ya antara perbedaan user yang kita buat dengan user default ya. Oke. Sekarang saya keluar lagi. Kita masuk kembali menggunakan root. Karena kita sudah menambahkan tadi kan
user 1 dan user 2. Sekarang kita akan coba menghapus user 1 misalnya ya. Dengan perintah yang sama, kita tampilkan dulu database-nya, kemudian kita tentukan database yang akan kita edit. Itu tadi user ada di MySQL. Oke. Kita tampilkan dulu untuk daftar usernya tadi select apa? Ada yang ingat? Select user, terus MySQL. MySQL host from from apa? Tabel from user. Betul. Oke. Di sini kita akan menghapus ini user 1. Kalau tadi menambahkan itu perintahnya adalah create user kan ya. Nah, kalau misalkan untuk menghapus itu sintaksnya kita gunakan drop user. Kalau create user itu menambahkan, kalau drop user itu untuk menghapus. Drop user, apa yang akan kita hapus? Yang mana? Ini. User 1, drop user. User 1. Jangan lupa ininya, hostnya disertakan juga local host. Oke. Misalkan di sini saya kelupaan tidak menambahkan titik koma misalnya ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Terus saja dia tidak akan berhenti sampai kita menambahkan titik koma. Jadi perintah untuk menghapus, pokoknya kalau ada query OK. Query OK ini berarti berhasil ya. Drop user, petik, user 1 petik, add localhost, jangan lupa titik komanya. Nah, sekarang kita tampilkan kembali. Betul nggak si user 1 ini udah dihapus? Nah, si user satunya sudah menghilang. Oke. Untuk pengenalan user, sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Atau bisa langsung lanjut ke pembahasan berikutnya? Lanjut nih. Oke, di sini kita diminta untuk membuat database dan tabel. Dengan usernya itu adalah root. Tadi kita login menggunakan apa? Sudah root ya? Ini, sudah root. Kemudian, posisinya teman-teman sudah di MySQL, di database MySQL. Nah, supaya teman-teman nggak pusing, keluar dari MySQL ini, keluar dari database ini bagaimana? Sebenarnya teman-teman bisa langsung membuat database baru, cuman di sini kita kasih jeda aja supaya tahu posisinya ada di mana, nanti kita tampilkan aja database-nya. So, databases. Nah, di sini kita diminta membuat database dengan nama db_latihan 1. Nah, berhubung di database saya ternyata sudah ada dengan nama database tersebut, jadi kita tidak bisa membuat dengan nama database yang sama. Jadi, kalau misalkan sudah ada database-nya, namanya database latihan 1 ini, berarti teman-teman harus membuat dengan nama database yang berbeda. Itu, aturan pembuatan database, namanya tidak boleh sama ya. Kemudian, ketika teman-teman membuat database itu tidak boleh ada spasi. Jadi,
ketika ada, ini kan penggalan kata antara DB dan latihan 1, teman-teman bisa gunakan underscore atau juga bisa gunakan strip ya untuk memisahkannya. Jangan menggunakan spasi. Untuk penamaan database disarankan menggunakan huruf kecil aja ya, nggak perlu huruf kapital. Kita membuat database dengan nama DB underscore latihan 1. Tapi karena di sini saya sudah ada, jadi saya ganti namanya jadi teman-teman kelas 19.2A ya. DB underscore latihan 19.2 aja ya. Oke. Perintah untuk membuat database itu adalah create database. Nah, berbeda dengan show ya, hanya show saja yang menggunakan S. Show tables, show databases. Nah, kalau misalkan untuk create dan sebagainya di perintah kelanjutannya nanti, teman-teman tidak perlu menambahkan huruf S di belakangnya. Create database, kemudian nama database-nya apa? DB underscore latihan 19.2A ya. Titik, koma. Oke, di sini query oke. Nah, sekarang setelah kita membuat database baru, kita tampilkan kembali nih. Benar nggak si database ini sudah masuk ke MySQL-nya? Show databases. Oke, sini sudah ada DB latihan 19.2A. Oke. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat database, kita akan gunakan database-nya. Perintahnya apa? Perintah menggunakan database apa? Use, Ibu. Iya, use apa berarti? Use apa? Use DB latihan 1. Latihan 19.2. Bukan, Bu? Iya, benar. Berarti use DB underscore latihan 19.2A. Karena kita akan menggunakan database tersebut. Oke, database change. Yang asalnya tadi di sininya MySQL, kemudian berubah menjadi DB underscore latihan 19.2A. Selanjutnya, use. Nah, karena teman-teman ini sudah jelas ya, kita membuat database baru, otomatis tidak akan ada tabelnya kan. Berbeda dengan tadi MySQL ya, database MySQL kan emang bawaannya ya. Jadi pasti ada tabelnya. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran ingin menampilkan tabelnya, silahkan dicoba berarti dengan menggunakan sintaksnya itu adalah show tables. Nah, di sini hasilnya empty set. Berarti kosong ya, tabelnya belum ada sama sekali. Oke. Sekarang kita tambahkan tabelnya. Di sini ada 3 tabel. 3 tabel. 1 tabel dengan 3 field, maaf. Fieldnya itu ada sini, nama tabelnya adalah MHS, kemudian fieldnya ada name, tipe datanya char, kemudian ada nama, tipe datanya varchar, dan alamat itu tipe datanya varchar. Oke, saya bahas tipe data terlebih dahulu. Nah, untuk tipe data yang ada pada database ini ada 2. Yang pertama ada tipe data string ya. Tipe data string ini
teman-teman bisa isi berupa karakter ataupun juga huruf. Angka juga bisa, tapi angka yang tidak dijumlahkan ya. Seperti nomor handphone atau nomor telepon. Kode pos juga sama, itu kan angka, tapi angkanya nggak dihitung. Itu berarti masuknya ke tipe data string. Nah, ada beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB atau MySQL ini, yaitu ada char, varchar, ingat varchar, bukan pacar ya, varchar, kemudian binary, var-binary, text, dan blob. Biasanya yang sering digunakan adalah char, varchar, dan text. Perbedaannya, kalau char itu biasanya digunakan untuk kode, misalkan kode-kode yang tidak terlalu banyak lah. Bukan kode apa ya? Huruf, tapi yang nggak terlalu banyak. Contohnya name. Kemudian nomor induk pegawai juga boleh. Pokoknya ini menggunakannya char. Kalau varchar itu untuk teks maksimalnya 256 karakter, 255 sampai 256. Sedangkan kalau misalkan lebih dari itu, misalkan isinya itu seperti paragraf misalnya ya, teman-teman bisa gunakan tipe data teks. Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya, ada tipe data numerik. Tipe data ini berarti untuk menampung angka-angka yang digunakan untuk manipulasi perhitungan. Nah, jadi kalau misalkan untuk dikalkulasikan, berarti angka yang dikalkulasikan bukan nomor handphone, misalkan harga atau jumlah, itu teman-teman gunakannya tipe data numerik. Nah, untuk tipe datanya ini juga ada integer, desimal, float, dan double. Nah, perbedaannya ini teman-teman bisa buka di modul di bab 2. Kita coba buka. Itu ada di perbedaannya di jangkauan dari angkanya. Nah, nih, integer juga nanti, integer ini untuk menampung tipe data bilangan bulat atau yang nggak ada koma-komanya. Nah, ini tipe datanya juga ada beda-beda. Bisa dilihat dari jangkauannya, dari angka berapa sampai dengan angka berapa. Ada tiny in, small in, medium in, int, dan big in. Yang sering kali digunakan itu adalah int. Ini jangkauannya dari angka 0 sampai dengan segitulah ya. Bisa teman-teman baca ini di bab 2. Kemudian desimal, udah jelas. Desimal ini berarti yang ada koma-komanya. Kemudian ada float sama double. Nah, ini untuk nilai pecahan tapi yang lebih panjang lagi dibanding dengan desimal. Nah, biasanya double sama float ini sering digunakan untuk tipe data yang berhubungan dengan uang-uang gitu ya, masuknya ke double ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai integer juga sebenarnya nggak masalah sih. Cuma nanti nggak ada koma-komanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali ke MySQL-nya. Sini kita akan menambahkan tabel baru. Berarti perintahnya adalah create tabel. Ini untuk menambahkan tabel baru, create tabel. Kemudian nama tabelnya apa? Di sini kita diminta membuat nama tabelnya adalah MHS. Create tabel MHS. Jadi kalau misalkan nama tabelnya mahasiswa berarti create tabel mahasiswa. Kalau misalkan nilai, create tabel nilai. Create tabel MHS. Kurung buka.
kita masukkan field yang pertama. Field yang pertama adalah NIM. Tipe datanya adalah varchar. Oke, sebentar. Tipe datanya adalah char dengan jangkauannya itu 8. NIM, char, 8. Oke. NIM, tipe datanya char, jangkauannya 8. Koma, karena masih ada field selanjutnya. Nama, varchar 40. Nama, varchar 40. Masih ada kelanjutannya. Alamat, varchar 70. Berarti ini masih koma. Alamat, varchar 70. Oke, nggak ada lagi. Cuma 3. Karena tadi kita di depannya ada kurung buka, jangan lupa kurung tutupnya di sini. Ya, ujungnya kasih titik koma. Oke, di sini query oke. Nah, sekarang kita tampilkan kembali nih tabelnya. Benar nggak sudah masuk di database latihan ini? Tadi kan pas dicek empty set. Sekarang kita cek show tables. Ada tabel baru, 1, mahasiswa. Nah, sekarang kita akan lihat struktur dari tabel mahasiswa ini. Teman-teman bisa gunakan perintah des, kemudian nama tabelnya, des mhs titik koma, atau bisa juga describe. Tapi saya lebih senangnya dsc aja, des mhs titik koma. Oke, nanti muncul. Ini yang kita inputkan tadi. Ada NIM, tipe datanya char, jangkauannya 8. Jangkauan itu dia menampungnya 8 karakter. Berarti misalkan 11, 15, 11, 55. Nah, itu 8. Kalau misalkan lebih dari 8, berarti dia nanti kepotong. Nggak akan dimasukkan yang ujungnya. Nama, varchar 40, alamat varchar 70. Nah, kemudian tadi kita sudah membuat database baru, kemudian menambahkan tabel baru, dan juga melihat struktur tabelnya. Sekarang kita akan memberikan hak akses user dengan perintah grant ya. Ini kita sudah masuk ke DCL nih. Harusnya ini di akhir. Seperti yang teman-teman udah ketahui, tadi user 2 itu dia cuma bisa mengakses 2 tabel kan. Nah, sekarang kita akan memberikan akses si database latihan ini ke user 2 supaya tampil di user 2 yang tadi. Nah, untuk memberikan akses tersebut, kita gunakan yang namanya DCL, Data Control Language. Ini sebenarnya harusnya di akhir dibahasnya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas aja yang untuk dasarnya aja. Kita gunakan fungsi grant. Grant select on. Grant select on database-nya apa? DB latihan 19 2A titik bintang 2. Grant select on database-nya apa? DB latihan 19 2A titik bintang
itu petik nama usernya apa? User 2, jangan lupa localhost-nya. Add localhost. Petik cuma. Oke. Sini query sudah oke. Nah, untuk melihat apakah si user 2 ini sudah betul diberikan akses terhadap database ini, kita harus memastikannya dengan keluar terlebih dahulu dari root ya. Kita exit. Kita ulangi kembali. Username-nya berarti kita gunakan user 2. Password-nya tadi 1, 2, 3, 4. Oke. Kita tampilkan database-nya. Show databases. Nah, yang asalnya tadi cuma 2 tabel aja. Jadi ada 3 tabel yang muncul di user 2 ini. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena materinya sudah selesai dan saya akan jelaskan untuk latihannya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mbak udah paham? Sambil nugas, sambil nanya, Bu. Iya, asal jangan ditanya aja semuanya. Oke, kemudian yang harus teman-teman perhatikan bahwa di command from ini teman-teman nggak bisa nge-save. Jadi pada saat teman-teman ini close, semua yang kita ketik ini akan menghilang ya. Jadi solusinya adalah teman-teman bisa screenshot atau bisa juga di ini misalkan blok sedikit, kemudian Ctrl A, terus enter. Nah, kemudian buka Notepad. Sebenarnya teman-teman bisa copy paste di mana aja sih ya, mau di Word itu boleh, cuman saya lebih sarankan di Notepad karena tampilannya jadi sama seperti di command prompt. Oke, sini tinggal dipaste aja. Jadi semua yang kita masukkan masuk ke command prompt ini. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Nanti saya share untuk yang Notepad-nya, supaya teman-teman bisa belajar. Dan mengerjakan latihan soalnya. Oke, ini untuk latihan soalnya lumayan banyak, jadi saya tidak akan minta beres cepat-cepat. Silahkan teman-teman mengerjakannya mulai kapan aja, yang penting selesai. Tenggat waktunya saya minta dikumpulkan sampai dengan hari Minggu jam 12 malam maksimalnya ya. Nanti pengumpulannya di MyBase. Di sini, misalkan nanti kan teman-teman tampilannya seperti ini ya. Nah, ada ruang tugas. Saya contohkan untuk yang ini ya. Iya. Nih, ruang tugas. Di ruang tugas, nanti saya buat untuk tugasnya. Nah, nanti di ujungnya ini ada aksi, pilihnya ada kerjakan. Kalau teman-teman kerjakan, kalau di saya show, nanti tinggal diklik, terus dimasukkan link dari tugasnya. Jadi teman-teman tugasnya upload dulu di Google Drive, linknya dimasukkan ke situ. Jangan lupa dibuat public ya untuk tugasnya. Jangan sampai saya klik jadi minta akses, atau enggak di-share aja ke email saya. Tugasnya nanti teman-teman pada saat sudah ngetik seperti ini di command prompt. Ini ya, di copy paste di Notepad. Tapi kalau misalkan mau di screenshot juga boleh, cuman kalau menurut saya kebanyakan karena memang ini lumayan banyak. Di sini pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buka command prompt-nya, kemudian login dengan menggunakan username root.
tampilkan daftar database-nya. Kemudian tampilkan user yang ada di MySQL seperti tadi. Kemudian teman-teman buat user baru dengan nama, buatnya 2. Yang pertama buat name masing-masing. Coba 2. Oh, berarti misalkan name-nya 12, 18, 12, 3, 4. Kemudian usernya berarti namanya 12, 18, 12, 3, 4 underscore coba. Ngerti ya? Kemudian yang pertama dikasih password. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Atau mau bebas juga boleh, silakan passwordnya apa saja. Yang jelas nanti penamaannya name underscore coba 2. Jangan ditulis name ya, tapi name kalian dimasukin. Kemudian buat user baru, berarti buat usernya 2. Yang pertama tadi, yang kedua dengan nama name underscore coba lagi. Berarti 12, 18, 12, 3, 4 underscore coba lagi. Bedanya yang satu pakai password, yang satu lagi nggak pakai password. Setelah buat user, nanti teman-teman tampilkan kembali user yang ada di MySQL-nya. Benar nggak udah masuk si user yang sudah dibuat tadi? Oke. Katanya masih di dalam user root, berarti teman-teman nggak perlu exit, langsung saja di situ buat database baru dengan nama db underscore nih masing-masing. Berarti contohnya db 12, 8, db underscore 12, 18, 12, 3, 4 misalnya ya. Kemudian, aktifkan atau gunakan database yang teman-teman buat. Kemudian, buat 2 tabel di dalamnya. Pertama, teman-teman create terlebih dahulu tabel yang pertama. Nama tabelnya adalah buku. Field-nya ini ada kode underscore buku, tipenya char, size 5, ukurannya 5. Kemudian yang kedua, judul varchar 40, penulis varchar 35, penerbit varchar 35. Nah, setelah nge-create tabel yang pertama, teman-teman buat tabel yang kedua dengan nama katalog. Berarti create lagi, namanya create tabel baru dengan nama katalog. Field-nya ada kode char 6 dan nama varchar 30. Nah, setelah tabel dibuat, teman-teman tampilkan list tabelnya yang ada di database tadi. Tampilkan tabelnya. Setelah tampil, kemudian tampilkan juga struktur atau di describe ya, tabel dari buku dan katalog. Di desnya satu-satu, nggak langsung 2 ya. Des buku, kemudian des katalog. Nah, kalau sudah, beri akses. Berarti di grant ke si database tadi, di grant ke name yang coba 2. Berarti name yang ada password-nya. Ya, name yang ada password-nya. Setelah itu, di sini teman-teman minta hapus username masing-masing coba lagi. Berarti teman-teman harus berpindah database dulu. Jangan deh, berarti hapusnya di sini aja ya. Hapusnya dipindahkan di sini deh ya. Yang poin ke pada saat pembuatan database, biar teman-teman nggak usah ribet keluar masuk root ya, atau keluar masuk login di SAM-nya, teman-teman nanti pada saat sesudah membuat name masing-masing coba 2, name masing-masing coba lagi, setelah ditampilkan username dan MySQL-nya, setelah menampilkan user yang ada di MySQL, teman-teman langsung lakukan perintah hapus pada user name masing-masing coba lagi. Kemudian ditampilkan kembali daftar usernya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Insya Allah.
Pusing, Ya Bu. Allah, Bu. Pusing, Bu. Pusing, Bu. Aduh. Bukan, Bu. Iya, kayak tadi aja itunya apa step by stepnya. Kalau misalkan teman-teman langsung dari sini, dari Grand langsung ke hapus, kalau menurut saya ribet karena teman-teman harus exit dulu atau enggak exit berarti harus pindah database, harus use MySQL lagi baru hapus. Kalau menurut saya nanti hapusnya ya terserah teman-teman sih ya, ini mau di bawah dihapusnya apa, mau di yang awal setelah membuat. Intinya, Cindy masing-masing coba lagi, dibuat, dan dihapus ya. Kemudian, kalau misalkan udah diberi akses, nanti teman-teman exit dari itunya, dari MySQL-nya, terus login lagi dengan menggunakan user name masing-masing _coba 2. Terus, tampilkan daftar database-nya. Nah, semua yang teman-teman kerjakan nanti ini di blok, di Ctrl A, kemudian Enter, di paste di Notepad. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada error misalnya, nggak apa-apa ya, nggak perlu dihapus nih kalau misalkan teman-teman ada error, misal saya lupa nih ya, use error kayak gini. Ini kalau misalkan teman-teman close, semua langkah-langkahnya kan hilang. Jadi, nggak apa-apa kalau misalkan ada error, nggak apa-apa di copy paste aja semuanya, sama error-errornya ke Notepad ya. Oke, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kalau untuk materi udah selesai nih. Kayaknya enggak, Bu. Cuman itu tenggat waktunya enggak kurang, Bu. Udah seminggu. Aduh. Iya, Bu. Diusahakan, Bu. Sampai hari Minggu. Hari Minggu jam 12 malam. Step by step. Iya, Bu, benar. Ini mah urusannya begadang, Bu. Kenapa begadang? Ini untuk Notepad-nya nanti saya akan kirim juga di grup. Ya, Bu. Kirim, Bu, biar bisa dicontek dulu, Bu. Ya, Sedikit. bisa dicontek.